Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syamsi Arbiona Sunansa dengan NIM G41231790 MIK golongan C semester 6 Politeknik Negeri Jember. Hari ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan sistem dan kebijakan penanggulangan bencana nasional di Indonesia. Perlu kita ketahui, Indonesia dikenal sebagai negara yang rawan bencana karena letaknya berada di kawasan Ring of Fire, yaitu jalur pertemuan lempeng tektonik yang sangat aktif. Kondisi ini menyebabkan Indonesia sering mengalami berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, hingga tsunami. Dapat dari bencana tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga kerugian ekonomi hingga kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sistem dan kebijakan penanggulangan bencana yang terstruktur dan efektif untuk mengurangi resiko serta dampak yang ditimbulkan. Untuk penanggulangan bencana sendiri sudah tertuang di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Menurut undang-undang tersebut, bencana didefinisikan sebagai peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, hingga yang disebabkan oleh sosial. Dampak dari bencana ini bisa sangat luas, mulai dari korban jiwa, kerusakan lingkungan, hingga kerugian ekonomi, dan juga dapat mengganggu psikologis korbannya. Secara umum, bencana ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam yang biasanya berupa kekeringan, angin topan, gunung meletus, tanah longsor, dan lain sebagainya. Terus ada bencana non-alam seperti gagal modernisasi, epidemi, atau wabah penyakit atau pandemi yang sudah kita lalui di 2019 adanya COVID-19. Lalu bencana sosial yang biasanya terjadi karena konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat hingga aksi terorisme. Tujuan penanggulangan bencana Indonesia ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tujuan Secara umum tujuan ini melindungi dibuat untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana serta memastikan bencana dilakukan secara terencana dan terpadu. Selain itu, penanggulangan bencana juga bertujuan untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan, baik dari segi korban jiwa maupun kerugian material. Tidak hanya itu, upaya pemulihan pasca bencana juga menjadi bagian penting, termasuk dalam pengembalian kondisi sosial dan ekonomi masyarakat hingga infrastruktur yang sudah rusak. Tidak kalah penting lainnya adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat agar lebih siap menghadapi kemungkinan bencana di masa depan. Sistem penanggulangan bencana ini sudah diatur di pasal 33 dengan eh, tiga tahap utama, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pada tahap pra-bencana ini, fokus utama adalah mitigasi dan kesiapsiagaan, seperti edukasi masyarakat dan sistem peringatan dini. Sedangkan untuk saat bencana, lebih mengarah ke dilakukannya tanggap darurat yang meliputi evakuasi korban, penyediaan bantuan logistik hingga pelayanan kesehatan. Kemudian saat Kemudian pasca bencana dilakukan tahap pemulihan yang mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi baik dari segi infrastruktur maupun kondisi ekonomi sosial masyarakat. Ketiga tahapan ini sangat berkaitan dan harus saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara terpadu agar penanggulangan bencana dapat berjalan dengan efektif. Dalam penanggulangan bencana, Indonesia memiliki struktur kelembagaannya yang jelas. PNBP berperan sebagai eh, koordinator tingkat nasional yang mengatur kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana. Di tingkat daerah terdapat BPBD
yang bertanggung jawab pada wilayah masing-masing. Selain itu, berbagai kementerian dan lembaga-lembaga juga terkait dan juga terlibat sesuai tugasnya. Seperti dari Kementerian Kesehatan untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan medis, sementara dari TNI atau Polri dalam terlibat dalam hal evakuasi dan pengiriman logistik. Tidak hanya itu, ada peran lembaga non-pemerintahan seperti relawan dan masyarakat sekitar. Hal-hal tersebut juga penting dalam mendukung keberhasilan penanggulangan bencana ini. Kemudian ada buku saku tanggap bencana. Dalam buku saku BNPB BNPB yang sudah diterbitkan oleh BNPB ini dijelaskan bahwa kesiapsiagaan merupakan kunci utama dalam menghadapi bencana. Buku ini juga memberikan panduan praktis dalam yang dapat dilakukan masyarakat mulai dari sebelum, saat, hingga setelah bencana. Misalnya, sebelum bencana masyarakat perlu mengetahui risiko di lingkungan sekitar dan menyiapkan rencana evakuasi apabila bencananya sudah terjadi. Saat bencana terjadi, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tetap eh, tidak panik dan segera melindungi diri. Setelah bencana, masyarakat harus tetap waspada terhadap potensi bencana susulan dan mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Dan juga di buku Saku Tangga Bencana ini sudah dijelaskan dan tercantum apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan dan yang harus dilakukan saat ada bencana yang terjadi. Dan juga di buku Saku Tangga Bencana ini sudah tercantum di- jenis-jenis bencana yang biasanya terjadi di Indonesia dan eh, cara cara bertahan hidup apabila bencana tersebut bisa terjadi ke depannya. Meskipun Indonesia telah memiliki sistem dan kebijakan penanggulangan bencana yang cukup lengkap, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi antara lembaga yang masih belum optimal, terutama saat terjadi bencana besar seperti yang terjadi di Sumatera beberapa waktu yang lalu. Selain itu, ketersediaan data yang akurat dan real time juga masih menjadi kendala dalam pengambilan keputusan. Belum lagi infrastruktur yang belum merata di oh, di beberapa daerah yang dapat menghambat proses evakuasi dan distribusi bantuan. Di sisi lain, tingkat kesadaran masyarakat juga masih dinilai cukup rendah dan masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah, tapi juga memerlukan peran aktif dari masyarakat juga. Sebagai kesimpulan, Indonesia telah memiliki penanggulangan bencana yang cukup lengkap dan terstruktur, juga didukung oleh regulasi yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tadi. Penanggulangan bencana juga melibatkan berbagai pihak, yang baik pemerintah melalui BNPB dan BPBD dan maupun masyarakat. Selain itu, adanya eh, buku saku tanggap bencana menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat secara praktis. Namun, beberapa hal masih perlu ditingkatkan lagi. Terlebih lagi dalam hal koordinasi, ketersediaan data, serta kesadaran masyarakat hingga eh, infrastruktur yang memadai. Hal-hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat ataupun penanggulangan bencana. Sekian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.